Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami boleh berkumpul dengan keterbatasan Zoom ini, tapi kami terus mau belajar untuk kami makin mengenal firman-Mu, mengenal Engkau lebih lagi. Bahkan ketika kami semakin mengenal Engkau, hidup kami semakin tenang dan percaya. Dan ketika kami tenang percaya, maka disitulah terletak kekuatan kami. Kami pasti keluar lebih dari pemenang. Kami bukan orang-orang yang kalah, sekalipun masalah masih terus berlanjut, proses masih terus berlanjut, karena setiap proses dan masalah itu semakin menyempurnakan kami. Terima kasih ya Bapak, biarlah Engkau memberkati bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Yuk. Shalom semuanya. Hari ini saya akan berkhotbah bagaimana menghadapi anak-anak yang berontak. Kita tahu bahwa hari-hari ini banyak di mana kita nggak bisa yang namanya menghindari anak-anak hari ini, seperti tadi ibadah onsite di Jakarta ya, kita ditayangkan bagaimana kehidupan pengaruh daripada dunia, termasuk ya melegalkan banyak dosa. Semua apa yang merasa dulu membuat kita rasanya anak-anak tidak mungkin melakukan, hari-hari ini anak-anak dengan mudahnya mereka bisa melakukan, bahkan lingkungan yang sangat mendukung. Itu sebabnya hari ini yang saya bisa lakukan ya untuk saudara dan saya, seperti kesaksian tadi Bu NN. Saudara percaya bahwa hari ini nggak perlu takut. Kita sedang ada di masa yang sulit, di mana dunia ini sudah berubah. Yang namanya anak zaman now itu dengan pengaruh-pengaruh dunia ya, yang begitu menakutkan. Tapi satu hal, kita ini punya kuasa doa. Saya selalu ingat ya, bahwa ketika Tuhan mengingatkan bahwa setiap kehidupan saya, ketika anak-anak saya harus sekolah di luar, itu berarti ketika saya punya rasa ketakutan, ya, saya cuman berkata, Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Saya di Indonesia, anak-anak di luar. Tapi saya percaya saya bisa memagari mereka setiap hari dengan doa. Dan saya percaya doa itu pagar. Ketika pagar perisai itu menyertai anak-anak kita, percayalah setiap kejatuhan mereka, kegagalan mereka, kita percaya anak-anak kita tidak akan keluar dari pagar kasih karunia Tuhan. Kita percaya itu. Itu sebabnya buruk-buruknya keadaan dunia bisa mempengaruhi anak kita. Ketika kita melepaskan doa, maka anak kita tetap jatuh ada di dalam tangan Tuhan. Dan hari-hari ini ya, tadi sementara saya mempersiapkan khotbah, bagaimana Tuhan cuma taruh sesuatu di hati saya. Jangan pernah tolak anak saat dia gagal. Jangan pernah dihakimi ataupun kita mengata-ngatai dia sesuatu yang buruk. Kalau itu terjadi dan mereka terluka, maka mereka akan mencari sesuatu yang ada di luar. Tapi percayalah, hari-hari ini tetap perlakukan mereka dengan kasih, dengan batasan firman Tuhan. Apapun yang mereka lakukan hari ini ketika mereka jatuh di dalam dosa, ya, jatuh di dalam pemberontakan. Jujur saya punya satu pengalaman hidup juga. Hari-hari ini ketika anak-anak saya, ya, saya percaya bahwa suatu kali saya tuh melihat kulit ini ya, kulit tangan anak saya yang belajar sekolah sains. Itu kulitnya itu yang kecil itu bersisik, ya, kering sampai ada kulit yang di ujung-ujungnya ini berdarah gitu ya. Sebagai orang tua saya cuma bilang gini, Nak,
ini kan kulit berdarah karena kamu terlalu sering cuci tangannya itu digosoknya berkali-kali ya. Saya cuma bilang gini, sudahlah, kita percaya kamu hari ini mau cuci tangan itu nggak usah terlalu sering karena hidup ini yang penting ya sudah tiap kali mau makan atau setiap kali mau masukkan sesuatu di dalam mulut dari pergi. Tapi jangan tiap 20 menit cuci tangan, nanti 20 menit lagi. Dan ketika saya memberi nasihat seperti itu, anak saya langsung marah. Anak saya bukan marah, langsung bilang gini, Mami nggak pernah tahu belajar sains. Saya yang belajar, Mami. Mami tahu, cuci tangan itu harus 25 kali baru bakterinya itu hilang, Mami. Kalau belum 25 kali, Mami, ini bakterinya masih nempel di tangan. Terus buat apa Mami cuci tangan? Saudara tangkap ya, ini hanya hal yang sederhana. Setelah itu saya juga sempat mau marah juga ya, tapi saya terus ingat, iya Tuhan, saya tahu hari ini pemikiran anak-anak semakin pinter, mereka semakin percaya kepada ilmu pengetahuan, sains yang lebih dipercaya. Saya cuma berhikmat, saya cuma ngomong gini, hidup ini ada yang namanya anugerah Tuhan. Kamu lihat ya, Mama jarang cuci tangan, tidak sesering kamu. Kalau kamu lihat Mama cuci tangan tidak perlu 25 kali diputar tangannya, ya. Cukup 5 kali bersih. Kamu lihat Mama sehat atau enggak? Terus dia mulai mikir, saudara. Dia mikir, ya Mama punya antibodi yang besar sehingga Mama tahan sama virus. Bukan, saya bilang gini, ini karena anugerah Tuhan. Kamu lihat Mama tidak pernah takut seperti kamu. Buktinya Mama juga hari ini diberi anugerah sehat. Saudara tangkap ya, hari-hari ini menghadapi anak zaman now dengan teknologi, dengan pengaruh dunia yang begitu luar biasanya, kita perlu berhikmat. Satu hal hari ini kalau saudara baca, yang paling penting hari ini adalah bagaimana Sarah dan saya hidup di dalam keteladanan. Amsal 22 ayat 6, kita baca terlebih dahulu. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Apa yang saudara tangkap dari setiap kata didik? Artinya kalau kita diberi tugas untuk mendidik, saudara juga harus hidup dalam keteladanan menjadi contoh yang baik. Jujur saya dulu suka marah. Saya melihat bagaimana yang sering lihat saya marah-marah sama pembantu ya, yang lihat dulu saya sebelum bertobat suka marah sama yang namanya orang ya sekitar saya kalau salah. Saudara tahu, anak saya yang nomor 1 itu melihat contoh yang hari itu juga dia marah. Satu kali ketika dia marah sama pembantu, saya tegur dia. Dan waktu saya tegur dia, padahal saya tegurnya juga nggak ngomong kasar, saudara. Saya cuma bilang gini, waktu itu saya sudah bertobat. Saya bilang gini, jangan kasar lah sama Mbak. Saya bilang, ya memang salah, memang bodoh. Kalau dia pinter, dia nggak kerja sama kita. Justru karena dia nggak mampu, otaknya terbatas, maka dia kerja sama kita. Saudara tahu jawabannya. Mami nggak usah kasih tahu saya banyak-banyak. Buktinya, Mami pernah nggak marah sama Mbak? Mami kan sering kan juga. Mami nggak usah ngomongin, nggak usah banyak omong deh. Kalau Mami juga suka marah, ya ini salah satu contoh yang Mami kasih keteladanan sama kita. Hari itu orangnya saya cuma ambil nafas. Coba kalau waktu itu saya belum bertobat, aduh saya pasti marah. Saya pasti hari itu debat, mungkin saya bisa tampar itu mulut anak saya. Tapi hari itu Roh Kudus mengingatkan saya, Eli, kamu harus punya penguasaan diri yang baik. Apa yang kau ingin terapkan hari ini? Tanya mama saya.
Saya belajar untuk diam. Sekalipun saya hari itu rasanya jengkel, saya cuma pingin menunjukkan keteladanan. Dan saya cuma bilang gini, ya Mami minta maaf. Kalau dulu dan kadang-kadang Mami bisa marah, mungkin sama kamu juga. Tapi sekali lagi Mami juga mau berubah. Yuk sama-sama berubah. Dan ketika saya ngomong di depan anak ini, itu sesuatu keteladanan yang membuat dia sudah tidak marah lagi. Tapi seringkali kita sebagai orang tua sulit untuk berkata maaf. Hari itu memang rasanya saya nggak perlu berkata maaf, dia rasanya kok berani sama saya. Tapi hari itu saya belajar merendahkan hati supaya keteladanan saya lagi mendidik anak-anak di masa-masa mudanya, supaya di masa tuanya dia tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Hari ini tidak ada kata terlambat, saudara. Terutama yuk buka di Mazmur 127 ayat 4. Kita baca sama-sama. Mazmur 27 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ingat ya, Tuhan itu titipkan anak-anak kita kepada saudara dan saya itu seperti di tangan pahlawan. Artinya lewat kehidupanmu, saudara akan mencetak anak-anak yang luar biasa, yang anak-anak yang hari ini punya kepribadian Kristus itu lewat apa yang saudara dan saya lepaskan. Dua hal yang saya rangkum hari ini, yuk, ini doa yang bisa dicatat dan saudara ucapkan setiap hari. Karena dulu ketika anak-anak saya sekolah di luar, saya melepaskan doa. Dan ini doa yang memagari mereka. Sehingga benar-benar anak-anak ada di dalam perlindungan Tuhan. Lepaskan doa. Yang pertama, yuk kita lihat. Bagaimana hari ini doa saudara kalau kita punya anak yang berontak itu dua. Lepaskan doa dan lepaskan kasih. Tidak ada jalan lain. Menghadapi keadaan dunia yang semakin menakutkan, kalau saudara tidak bisa melepaskan doa dan kasih, maka pengaruh yang di luar sana itu akan merebut anak saudara dan saya untuk dibawa kepada pengaruh yang buruk karena mereka kekurangan kasih. Dari sini saya belajar untuk penerimaan. Sepanjang hari itu hanya beda pendapat yang membuat mereka hari itu merasa benar dengan ilmu pengetahuan. Dan saya cuma berdoa suatu kali ya, anak-anak ini akan mengalami sendiri Tuhan yang bukan kekuatan saya untuk mengubah, tapi bagian saya mulai belajar untuk menunjukkan keteladanan Kristus. Saya mulai belajar untuk merendahkan hati, dan doa yang pertama hari ini kita berdoa, tarik kaki anak-anak saudara, sebutkan ke jalan kebenaranmu. Hari ini anak saudara yang berontak, mungkin ada yang jatuh di dalam narkoba, mungkin yang jatuh di dalam seks bebas, mungkin jatuh di dalam dosa pemberontakan, minum, pemabuk, dan sebagainya. Hari itu saudara percaya, kalau kita melepaskan doa, dan kita percaya mata rohani anak kita akan terbuka dan mereka tahu apa yang mereka perbuat. Sekali lagi, lepaskan doa. Tuhan, tarik Tuhan kaki anak-anakku ke jalan kebenaran-Mu. Buka Mazmur 144 ayat 12. Ini ayat yang perlu saudara dan saya ucapkan juga. Ayat ini bisa diucapkan setiap hari sebagai pagar perlindungan. Kita baca sama-sama. Semoga anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Sebut anak-anak ini dengan nama anak-anak kita. Dan lihat ya,
dan anak perempuan kita. Nah, sebut seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Artinya anak-anak perempuan kita nanti akan menjadi tiang doa buat keluarga, tiang keteladanan. Kita percaya dipahat untuk bangunan istana. Bagaimana kita akan mencetak anak-anak perempuan yang akan menjadi penolong yang sejati untuk membangun rumah tangga yang seperti istana. Kita perlu ucapkan di Mazmur 144 ayat 12. Jadi percayalah waktu kita berdoa, Tuhan tarik kaki anak-anakku ke jalan kebenaran. Saudara mulai ucapkan, anak lelakiku seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar bukan hanya sukses secara pengusaha atau sukses dalam bisnisnya, tapi dia juga sukses di dalam takut akan Tuhan, karena kaki mereka selalu ada di dalam jalan kebenaran. Bagaimana kita berdoa? Yang kedua, bagi setiap kita yang mempingin hari ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak, banyak orang-orang yang bingung kasih les anaknya materi-materi dunia. Kita perlu hari-hari ini juga membekali anak-anak kita dengan hal-hal yang rohani. Ya, yuk kita lepaskan doa. Hikmat 10 kali lipat lebih cerdas dari orang berilmu. Daniel 1 ayat 20 itu diucapkan. Hikmat 10 kali lipat lebih cerdas dari orang berilmu lainnya. Yang kedua, saudara percaya dengan bekal apa yang saudara ucapkan, saudara doakan. Seperti yang kamu ucapkan di hadapanku tentang anak-anakmu, demikian akan kulakukan. Jadi jangan takut, jangan berkecil hati kalau anakmu narkoba, kalau anakmu hari ini sudah jatuh di dalam dosa yang menurut engkau ini menimbulkan aib. Sekali lagi, jangan pernah menolak mereka, jangan pernah menganggap mereka anak-anak buangan. Tapi lewat doa dan kasih saudara, percayalah terutama doa. Seperti yang kamu ucapkan di hadapan Tuhan tentang anak-anakmu, demikianlah aku akan melakukannya buat anak-anak saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, yuk kita baca. Jadikan anak-anakku murid Kristus dan besarlah kesejahteraan mereka. Yesaya 54 ayat 13. Jadikan anak-anakku murid-murid Kristus ya, dan besarlah kesejahteraan mereka. Percayalah, waktu itu engkau ucapkan setiap hari bagaimana mereka akan ada di jalan kebenaran Tuhan. Mereka akan menjadi anak laki-laki perempuan yang luar biasa. Hikmat menyertai mereka lebih dari hikmat orang dunia. Bahkan hari ini anak-anak kita akan menjadi murid-murid Kristus dan besarlah kesejahteraan mereka. Percayalah, mungkin anak-anak kita berontak hari ini, mungkin anak-anak kita hari ini ngalami sesuatu yang buruk, tapi ketika kita berkata, Tuhan jadikan mereka murid-muridmu, maka Tuhan sendiri yang akan memuridkan anak-anak saudara dan saya, dan besarlah kesejahteraan mereka. Amin, saudara. Ya, kita percaya hari ini lewat doa itu luar biasa, saudara. Yuk kita lihat hari ini bagaimana kita mau melepaskan kasih. Itu tadi lepaskan doa ya. Yang kedua, yuk lepaskan kasih. Jangan pernah tahan kasih hanya karena engkau melihat anak ini anak menjengkelkan. Jangan pernah banding-bandingkan perlakuan antara anak yang baik dan anak yang kurang baik. Saudara mungkin lebih spesial memperlakukan anak yang baik, sementara yang kurang baik, saudara sedang memperlakukan mereka dengan tidak baik. Ini membuat mereka makin terluka dan mereka akan makin memberontak. Penerimaan saudara dan saya buat anak-anak ini menerima apa adanya, di situ mereka
akan melihat kebesaran Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita menerima, ya, saya pernah suatu kali saya kasih marah sama anak saya karena waktu ujian itu main game, saudara. Anak sekarang kelihatannya belajar, tapi main game kita juga tidak pernah tahu. Ya, saya hari itu saya cuma bilang gini, kok kamu besok ujian. Kalau kamu main game terus, kamu kira-kira dapat nilai berapa besok? Ya, gitu. Ternyata ianya saya juga nggak bisa jaga. Bagaimana sepanjang hari dia belajar atau main game, saya juga tidak tahu. Tapi ketika hari itu besoknya nilainya dapat 4, ya, dia mulai ketakutan. Dan dia cuma bilang gini, Ma, aku dapat 4, ya. Dan dari situ ini perkataan sudah mulai mau ngomong, makanya kamu ya, gitu. Tapi saya diingatkan Tuhan hari itu, yuk berikan kasih. Saya cuma bilang gini, ya sudah, tidak apa-apa. 4 kali ini karena akibat kamu lalai kan, main game lebih banyak daripada belajar. Ya sudah, lain kali kamu belajar ya, kamu sendiri yang sudah punya tanggung jawab untuk untuk belajar, mana waktunya untuk main. Dengan ngomong yang begitu, saya nggak marah, penerimaan dia itu rasanya tadinya dia ketakutan, tapi tiba-tiba wajahnya mulai senyum, ya Mam. Dan setelah berikutnya, tanpa saya nasihati dia untuk belajar, anak saya laki itu mulai belajar. Saya sendiri kagum, saudara. Waktu dia sekolah, banyak anak-anak itu cerita, teman-teman saya bilang gini, anakmu yang cowok itu hebat loh. Di antara teman-temannya dia itu paling pinter, nilainya paling baik lagi. Rajin belajar. Loh, saya sendiri kaget, masa ya? Iya, benar. Dan benar, saudara. Waktu dia lulus sekolah, ya, cowok ya, anak laki itu biasanya juga malas belajar. Tapi waktu itu dia bilang, Mam, berapa IP-nya? IP waktu dia lulus, dia bisa menunjukkan 3 poin hampir 4, saudara. 3,4. Bayangin, IPK loh, saudara. Saya cuma bilang gini, ini karena apa? Coba kalau tiap hari saya marahi kamu ya, dasar ya. Mami hukum kamu mulai hari ini, kamu udah usah keluar rumah, kamu udah bisa main HP, main laptop dan sebagainya, kamu mungkin makin terluka. Tapi dengan penerimaan membuat dia sendiri belajar untuk tanggung jawab. Nah, kita lihat Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Kita percaya bahwa anak-anak kita ada di tangan pahlawan. Saudara dan saya pahlawan yang akan mencetak anak-anak yang luar biasa di tangan kita. Kita pasti mampu ketika kita memberikan keteladanan Kristus. Supaya dengan perkataan, ya, aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Anak yang berontak itu lewat perkataan, saudara, dia akan punya semangat yang baru. Hari ini percayalah, siapapun kita hari ini, jangan pernah terus menghakimi kesalahan anak berulang-ulang. Tapi firman Tuhan berkata, berikan perkataan kita, ya, untuk memberikan semangat yang baru. Sudah, yang lama ya sudah terlanjur. Nilai 3, 4 ya sudah terlanjur, tidak perlu diingatkan. Kamu ya gagal, kamu ya bodoh, kamu tidak usah seperti itu. Tapi semangat yang baru itu melalui perkataan kita, maka anak-anak yang sudah berontak, letih lesu, mereka akan punya semangat yang baru. Karena apa yang saudara dan saya ucap. Berikutnya, ya, ayat yang berikutnya, bagaimana? Ayat ke-6 kita lihat, aku memberi
punggungku. Nah, ini kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku, kepada orang-orang yang mencabut janggutku, aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Mungkin dari perbuatan anak-anak kita sekarang ini sepertinya banyak orang tua mengeluh, berkeluh kesah, Bu, ya. Kemarin waktu saya pelayanan di penjara itu banyak ya beberapa orang yang hari itu masih muda-muda, noni-noni, sinyo-sinyo. Mereka rata-rata apa? Mereka rata-rata jatuh karena dosa narkoba. Mungkin ya, ada satu anak yang bilang gini, Ibu Eli, papa saya, mama saya hari ini jarang menengok saya karena mereka malu punya anak seperti saya. Seolah-olah saya ini sudah memberikan aib buat papa dan mama saya. Tapi kadang-kadang jujur teriakan anak itu bisa bicara gini, tapi selama ini mereka egois. Mereka tidak pernah mengerti perasaan saya, betapa saya ini stres, Bu Eli. Lihat papa dan mama saya setiap hari cekcok. Rumah tangga kayak neraka. Saya kalau di rumah itu tidak pernah mendapatkan kehangatan, ketenangan. Yang ada tiap hari rumah itu seperti neraka karena papa mama saya cekcok. Papa mama saya orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, berdoa, baca firman. Tapi Bu Eli setiap hari mereka bertengkar. Mereka cuman egois, mereka cuman malu dengan apa yang saya lakukan sebagai anak, tapi mereka tidak pernah merefleksi diri, kenapa saya seperti ini. Saudara lihat ya, jeritan hati seperti itu ketika saya diceritai, saya itu rasanya miris, saudara. Saya tahu hari itu anak ini mungkin terpukul, tapi sekali lagi, jangan sampai kita sebagai orang tua tidak memberikan keteladanan kasih. Firman Tuhan jelas berkata, berikan punggung. Walaupun anak ini sepertinya menampar pipi saudara, membuat orang tua malu. Bagaimana nama baik orang tua, mungkin saudara dan saya hari ini tercoreng dengan anak yang hamil duluan sebelum menikah dan sebagainya. Jangan pernah digugurkan. Hari ini percayalah, apapun yang terjadi, kita mau pundak buat anak-anak kita. Jangan pernah menghakimi mereka lagi. Lihat ayat 7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Seburuk-buruknya anak kita hari ini 3 hal. Berikan perkataan yang baik untuk menambah semangat yang baru buat anak-anak kita yang lagi jatuh di dalam dosa. Yang kedua, berikan punggung kita ketika ada noda dan ludah akibat perbuatan anak-anak kita. Jangan malu, jangan suruh gugurkan kandungan. Kalau itu sampai terjadi, saudara dan saya hari ini tetap melepaskan kasih. Kenapa? Karena Tuhan Allah pasti menolong anak-anak kita ketika kita hari ini juga memberikan hati yang berbesar hati, teguh seperti gunung batu. Kita tahu bahwa pada akhirnya anak-anak yang memalukan tidak akan pernah memalukan lagi karena mereka jatuh di dalam batas pagar kasih karunia Tuhan. Seperti yang saudara dengar, ada beberapa kesaksian hamba Tuhan waktu itu ya, dia berdoa buat anak-anaknya, anaknya gembala. Saya tahu perjuangan ibu ini. Waktu dia berdoa, anak-anaknya apa? Jatuh dalam narkoba. Tapi dia berdoa, dia tetap percaya, dia doakan yang baik dan yang baik. Saudara lihat ya, anak-anaknya semuanya jadi hamba Tuhan. Kita tahu kesaksian keluarganya itu Bu Sandy Sujak ya, 4 anaknya narkoba semua. Mana yang
Bu Sandy juga jatuh dalam pergaulan bebas. Kalau hari ini 4 anak Ibu Sujak itu bisa menjadi hamba Tuhan, itu dibuktikan dengan iman mamanya. Papanya hari itu error, papanya jatuh dalam dosa perselingkuhan. Tapi ketika ada seorang ibu yang berani bayar harga, mereka memberikan perkataan. Saya percaya seorang ibu yang hari itu akan mendoakan anaknya yang baik-baik. Dia tidak akan memberi perkataan yang membuat anak ini lemah semangat, tapi akan membangun terus. Ayo, kamu mampu. Anak saya sering begini, Mam, gimana ya, Mam, mampu nggak ya, Mam, ujian ini? Oh, pasti mampu. Kamu anak yang hebat. Percaya, kamu anak yang pintar. Walaupun nilaimu 4, kamu tetap hebat. Pasti bisa. Itu memberi semangat. Yang kedua, berikan punggung dan berikan hati untuk berbesar hati. Nah, 3 hal ini, berikan perkataan. Yang simpel yang saya bahas, Amsal 15 ayat 1-2. Berikan perkataan ya. Doa tadi disimpan, saudara. Mulai hari ini ibu-ibu tidak usah banyak menghakimi, cerewet, maki-maki. Lebih baik lepaskan doa, karena kuasa doa orang benar besar kuasanya. Bagaimana kuasa doa perkataanmu, itu akan dilakukan Tuhan seperti doa-doamu. Amsal 15 ayat 1-2. Jawaban yang lemah lembut, nah ini, meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Hari ini berikan perkataan kita, buka 3 hal. Hari ini yuk, ibu-ibu yang tadinya kasar sama anak-anak, ya, mulai berubah. 3 hal, berikan jawaban yang lemah lembut, berikan jawaban yang sabar, walaupun anak sudah keterlaluan, ya. Suatu kali mama saya siang-siang ke rumah saya, mama saya bilang gini, kamu tak acungi jempol, katanya mama saya. Kamu tak acungi jempol, hari ini kamu bisa sabar sama anak, bisa jawabnya lemah lembut, ndak emosi, kamu juga bisa ngomong yang baik. Yang ketiga, berikan perkataan nasihat yang membangun. Jangan perkataanmu pedas. Itu hanya akan membangkitkan marah. Waktu kita berkata lemah lembut, firman Tuhan berkata meredakan kegeraman. Bahkan perkataan yang bijak itu akan hari ini memberikan apa? Membangun. Hari ini percayalah, 3 hal ini akan kita praktekkan sebagaimana menghadapi anak-anak yang berontak. Berikan perkataan lemah lembut, sabar, jangan emosi, yang membangun. Gampang ya, praktek ya ibu-ibu, nggak usah cari solusi menasehati dengan menghakimi. Kuasa penghakimanmu tidak akan merubah anak-anak jadi baik, malah berontak. Sekalipun kita punya otoritas, tapi percayalah dengan perkataan yang baik. Kita percaya hari-hari ini ibu-ibu saya ajari peperangan ya. Saya mendapat hikmat gini. Kalau anak-anak suka minum, saudara tahu peperangannya di alam roh. Hari ini nggak bisa ya, kalau anak suka minum, kita hari ini diam, itu bukan berarti saudara menyetujui. Tiap kali waktu saudara berdoa, saudara tahu saya ajarin tip. Kalau anakmu suka minum, suka judi, doakan aja. Tuhan buat anakku muak, jijik, lihat judi, merokok, dia akan jijik, dia akan muak dengan dosanya. Yang terutama apa? Dia cinta Yesus, benci dosa. Dia cinta Yesus, dia benci judi. Dia muak lihat merokok, dia muak jijik lihat apa? Hari ini mungkin dia suka berzina, dia narkoba. Saudara mulai, itu peperangan di alam roh. Karena ketika kita mengatakan dia muak, dia jijik dengan
doanya dia cinta Yesus, maka senyatanya kita sedang memerangi apa yang menjadi kesukaannya di dalam dosa. Suatu kali saya pernah, ketika saya berdoa seperti itu, ya, suatu kali dia bilang gini, anak saya sekolah di Amerika, ya kalau di Amerika itu banyak rokok pakai apa ya, vape ya, nah itu ya. Dan saya melihat, cuman saya bilang gini, anak saya yang si Jennifer bilang gini, Mah, kalau kita nggak bisa ngelarang Koko misalnya pergi sama teman-teman, Mama juga nggak tahu apa yang dia lakukan. Tapi ya sudah, kita cuma bisa berdoa aja. Mama ngomel pun sekalipun nggak merubah kehidupan Koko untuk berhenti. Suatu kali saya cuma berdoa, Tuhan, jijik Tuhan. Dan saya melihat beberapa saat anak saya laporan yang di Amerika ini, Mama tahu ya, Koko sudah tidak pakai yang namanya rokok-rokok vape-vape gitu ya. Dan saya cuma bilang gini, iya ya, kuasa doa itu jauh lebih dahsyat loh. Waktu kita berperang, buat dia jijik, buat dia muak Tuhan, muak. Nanti lihat yang suka minum, begitu mau minum akan muntah-muntah saudara. Ya, begitu yang suka merokok, nanti lihat begitu merokok mungkin mereka bilang gini, kok udah enak ya. Begitu dia mau pakai narkoba, kok tidak enak ya, narkoba ini rasanya sudah tidak senikmat lagi. Kita percaya itu peperangan saudara. Bukan berarti ketika kita diam, kita tidak punya kuasa. Nah, kita punya kuasa. Makanya hari ini berikan jawaban yang lemah lembut, berikan jawaban yang sabar, membangun. Yang kedua, berikan punggung. Buka Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Mulai dipraktekkan. Lihat ya, nanti akan terjadi perubahan. Dan di samping yang saya doakan tiap hari buat anak-anak apa? Berikan lingkungan, tadi lupa ya, satu lagi ayat 4 poin. Berikan lingkungan dan teman-teman yang baik, komunitas yang takut akan Tuhan ya. Satu lagi ditambahi sendiri, berikan lingkungan dan komunitas yang baik buat anak-anak saudara. Itu perlu saudara. Setiap hari, saya setiap hari selalu berdoa, Tuhan kirim teman-teman yang baik buat anak-anakku, komunitas yang benar-benar orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara percaya ini kuasa doa. Yang berikutnya, berikan punggung. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 3 hal. Kalau kita mau memberikan punggung, maka kita tahu kita jangan pernah jemu-jemu untuk memberikan kasih, saudara. Tidak ada waktunya hari ini ketika engkau hari ini sudah menabur kebaikan, tapi anak masih berontak. Saudara tetap berikan kasih sampai saudara melihat perubahan anak ini. Selama kita belum melihat perubahan, jangan pernah menyerah. Karena iblis tidak pernah menyerah untuk mencuri, merebut anak-anak saudara, untuk dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Tapi kita sebagai orang tua, kita juga hari ini berikan punggung saudara hari ini untuk memberikan kasih, menuntun anak ke jalan yang benar. Yang kedua, berikan teladan yang baik kepada anak. Yang ketiga, bertolong-tolonglah menanggung beban anak. Hari ini yuk, masalah apa yang terjadi buat anak-anak kita, kita juga turut hari ini mendoakan dia. Jangan pernah hari ini putus asa. Karena iblis itu tidak pernah putus asa untuk berjalan, berkeliling, menelan anak-anak kita juga. Sebaliknya kita jangan kalah semangat. Saudara tetap berikan punggung saudara, pundak saudara. Kalaupun dia sudah hari ini mau menjadi baik, setiap kali mau jadi baik dia gagal, jangan pernah menyerah. Teruslah maju dengan
memberikan kasih teladan dan bertolong-tolonglah dalam doa untuk menanggung beban buat anak-anak kita. Amin, saudara. Maka kita hari ini jangan, ada banyak ibu-ibu yang sudah menyerah. Kalau lihat anaknya sudah makin parah, saudara sudah malas berdoa. Saudara pakai cara saudara mulai hari ini jangan pernah kalah dengan iblis. Iblis berusaha menelan generasi muda untuk dihancurkan. Saudara lihat ya, hari ini banyak legal di Amerika, aborsi sudah dilegalkan. Saudara tahu apa yang terjadi dengan keadaan hidup di dunia ini. Mungkin ya nanti kumpul kebo sudah mulai kalau di luar negeri sudah dilegalkan. Saudara tahu kebiasaan-kebiasaan yang buruk nanti lama-lama dilegalkan. Sampai tadi kita lihat ya film Barbie itu ada boneka Barbie, bonekanya laki sama laki terus hamil, saudara ya. Nanti anak-anak mulai kecil, anak-anak kita yang mungkin umurnya 2 tahun 3 tahun sudah terbiasa lihat laki sama laki punya anak, adopsi, perempuan sama perempuan punya anak ya. Kita nanti generasi ke belakang ini, ke bawah kita ini, kita serem loh, saudara. Kita mungkin melihat dulu sesuatu ya, mungkin kalau kita dulu lihat laki sama laki bercium-ciuman, kita bilang gini gitu. Tapi sekarang saya kalau waktu pergi sama anak saya bilang gini gitu ya, saya lihat loh kok laki sama laki berpelukan, bercium-ciuman, bibir sama bibir. Anak saya bilang gini, Mam, di sini itu sudah biasa, Mam. Nggak kaget, Mam. Sudah biasa. Ini daerah Hollywood, Mam. Ini daerahnya orang, kalau Mama lihat sepanjang jalan ini sudah biasa berpelukan ya. Waktu saya terakhir ke Amerika, saya dijalanin sama anak saya di kafe yang striptis itu cowok, saudara ya. Striptisnya cowok, seksi dancernya cowok, yang lihat cowok semua, saudara. Coba pemandangan seperti ini, kalau kita ini mungkin ya orang awam, saya apalagi generasi 50 sudah Pentiumnya lemot itu ya, otak saya pasti gini, loh. Tapi buat generasi yang ke bawah-bawahnya kita, dia bilang gini, ya sudah biasa, Mam. Biasa. Saudara lihat, berbahayanya lingkungan itu akan menarik. Iblis berusaha menelan generasi kita. Tapi sekali lagi, kita jangan pernah putus pengharapan. Kita jangan pernah putus asa. Selama kita berdiri melakukan peperangan rohani di atas, percayalah, kemenangan itu pasti menjadi milik orang benar, karena kita diberi kuasa, otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Lewat doamu, lewat kasih keteladananmu, kita pasti berhasil merebut anak-anak kita kembali menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Generasi-generasi ilahi, bukan generasi-generasi zaman now yang hidup semau-maunya, seks bebas, narkoba, dan sebagainya. Tapi kita hari ini jangan pernah putus asa. Yang terakhir, berikan hati. Ya, berikan hati di Amsal 4 ayat 23 itu, jagalah hatimu setiap saat ya dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Hari ini hati yang bagaimana? Kita hari ini tabah aja, tegar aja, tenang, tersenyum, walaupun lihat anak-anak, rasanya mau dihukum, mau ditampar, mau diapakan. Kita percaya hari-hari ini, yuk, kalau kita berikan hati, maka 3 hal. Buka PowerPoint-nya. Berbesar hati, sekalipun hari ini anak itu menyakiti kita. Hari ini sudah besar hati, itu tadi 4T, tabah ya, tegar, tenang, tersenyum aja sudah. Apapun yang terjadi, kita percaya anak-anak kita yang menyakiti kita itu tetap akan jatuh di tangan Tuhan yang kuat. Anak-anak itu akan jatuh di tangan Tuhan yang baik. Gak mungkin kalau Tuhan baik, Tuhan hebat. Dia mencetak anak-anak kita jadi anak-anak gampangan. Tapi justru di tangan Tuhan, anak-anak kita akan dicetak menjadi anak-anak yang luar biasa, yang takut akan Tuhan. Berbesar hati sekalipun anak tidak menghormati kita. Berbesar hati
sekalipun anak itu tidak lagi mengasihi kita. Jangan hari ini ibu-ibu yang sakit hati, ya. Ada banyak orang yang hari ini juga konseling sama saya, Bu, saya sakit hati, Bu, nggak diorangkan orang, ya. Saya sakit hati. Suatu kali saya tahu bahwa anak saya yang manja itu sering marahi saya. Kadang-kadang dia ngomel sama saya. Saya belajar diam. Sampai suatu kali beberapa saat yang lalu, dia waktu itu bilang mendekati saya, dia bilang ini, Mam, aku banyak salah sama Mama. Maafkan saya ya, Mam. Maafkan ya, Mam. Saya juga menyesal. Ya, itu sudah membuat hati saya, aduh Tuhan, iya, selama ini kalau dia ngomel, dia ngomongnya juga kasar sama saya, dia kurang menghormati saya selalu berbesar hati. Saya kadang-kadang ya, sampai saya kalau sudah dimarahi itu pun saya cuma bilang gini, ya sudah, kalau Mama salah, ya maafkan Mama. Saya tidak sakit hati. Kalau dulu saya sakit hati, saudara, saya pasti marah. Kamu ya, belum bisa membiayai Mama, belum bisa kasih uang sama Mama, kamu kurang ajar ya. Kamu ini anak-anak kurang ajar. Kamu anak tidak tahu diri, dari kecil kamu sakit, Mama yang bawa kamu ke dokter dan sebagainya. Saya selalu menonjolkan jasa saya. Itu bikin anak makin terluka. Tapi waktu saya praktek firman ini benar loh saudara. Berbesar hati, oh sakit hati jelas. Waktu kita dikatai aja, dibentak aja, kita langsung sebagai orang tua, duh Tuhan, tapi saya belajar untuk memberikan hati saya. Saya belajar untuk empati, berbesar hati. Dan benar saudara, waktu anak saya yang bisikin telinga saya, dia bilang gini, Ma, saya minta maaf, selama ini saya salah, saya juga menyesal. Itu aja yang dikatakan membuat kita semua sadar bahwa dengan melepaskan doa dan kasih, itulah cara yang paling jitu juga untuk membawa anak-anak kita kembali kepada Tuhan. Yuk baca quote yang terakhir, baca sama-sama. Fran, yuk siapkan ujian satu lagu, kita mau doakan buat anak-anak. Saudara yang malam ini punya pergumulan dengan anak-anak yang berontak. Saudara, kita mau doa sama-sama. Saudara praktekin doa tadi ya. Saudara tarik ke jalan kebenaran. Saudara berdoa buat hikmat 10 kali lipat. Kita berdoa anak-anak kita akan menjadi murid-murid Kristus. Besarlah kesejahteraan mereka. Tuhan berikan lingkungan teman-teman komunitas yang baik, yang takut akan Tuhan. Itu sudah lebih dari cukup. Didiklah anak-anak kita dengan keteladanan Kristus dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang suka marah, yang suka cerewet di depan anak-anak, mulailah berubah. Jangan suka maki mbak-mbak ya, pembantu. Kalau hari ini juga saudara tidak kepingin anak-anak saudara juga suka maki orang. Ada kesaksian mbak saya, kalau saudara nanti ke rumah saya, ini bukan perkataan yang saya ada-ada. Mbak saya yang ikut saya sudah 16 tahun, hampir 16 tahun. Dia bilang gini, suatu kali, ini nggak lama, beberapa kali dia selalu bilang, bahkan di depan orang-orang, ya, di depan orang-orang, mungkin beberapa jemaat yang ada di rumah saya kalau datang, dia bilang gini, saya ini salut sama anaknya saya, anaknya Bu Eli. Kenapa Mbak? Gitu. Saya melihat bagaimana anak-anak Ibu Eli itu sekalipun, dia bilang gini, anaknya orang yang cukup beradah, tapi mereka tidak pernah yang saya lihat mereka berkata yang kotor, mereka berkata yang negatif. Bahkan teman saya, ya, ini waktu kita ada di dalam satu arisan, teman saya bilang gini, wow, anakmu Eli dipuji orang, katanya ini loh anaknya Ai Eli, Mami. Anaknya Ai Eli itu kalau sama orang miskin, Mami, dia itu hormat. Ada suatu kali dia ketemu tukang sapu-sapu jalan. Orang teman-temannya sudah tidak usah berhenti, tidak usah dikasih uang. Tapi anaknya Ai Eli bilang, enggak, berhentikan. Saya mau kasih uang ini sama orang enggak punya. Saudara lihat, saya merasa bahwa ini
Terutama ibu-ibu, jangan pernah ngomong kotor di depan anak-anak. Jangan pernah ngomong kotor sembrono. Hari ini perkatakan, ya, dikit-dikit kalau mereka tahu apa yang saya katakan. Selalu kalau mereka tidak dapat tempat parkir atau mereka keadaan apa, mereka selalu bilang gini, Mam, belah laut, puji Tuhan, katanya gitu ya. Dia tahu ini perkataan profetik yang membangun. Tiap kali saya cuma berkata di depan mereka, kalau ada hal yang buruk, mereka tahu apa yang saya ucapkan. Saya selalu berkata, puji Tuhan, haleluya, laut terbelah. Ini rutin loh saya katakan. Tidak pernah ada ngomong yang namanya sesuatu yang negatif. Dan ini keteladanan. Yuk kita mau berdoa malam ini. Fran, nyanyikan satu lagu dan kita mau berdoa. Saudara yang punya pergumulan anak, kita mau doa sama-sama. Kita percaya bahwa anak-anak kita ada di dalam batas kasih karunia Tuhan. Kami cuman mau berkata terima kasih buat anak-anak yang luar biasa yang kau titipkan buat setiap kami. Anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hari ini tidak lagi memberontak, tapi mereka akan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang tuanya. Kami bersyukur Tuhan buat anak-anak ini. Saudara yang punya pergumulan tentang anak-anak, saudara bisa sebut nama anak saudara. Hari ini kami percaya ya, saudara panggil nama anak saudara masing-masing. Jennifer, Christopher, Sharon, hari ini Tuhan, kaki mereka ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang hari ini mata rohani sudah terbuka, bahkan mereka sudah tahu apa yang mereka harus perbuat. Ada hikmat Tuhan 10 kali lipat lebih pintar menyertai Jennifer, Christopher, Sharon. Hikmat itu selalu ada dan kami percaya Tuhan, anak-anak Jennifer, Christopher, Sharon akan menjadi murid-murid Kristus. Besarlah kesejahteraan mereka. Bahkan Tuhan, Engkau akan memberikan lingkungan, teman-teman, komunitas yang takut akan Tuhan buat Jennifer, Christopher, Sharon. Kami percaya Tuhan, kami melepaskan doa dan kami percaya seperti yang kami ucapkan di hadapan-Mu malam ini, Tuhan melakukan seperti apa yang kami doakan. Kami sebagai orang tua akan memberikan kasih, memberikan hari ini perkataan ya Tuhan, memberikan pundak kami, memberikan hati kami buat anak-anak kami, sampai anak-anak kami berubah dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu yang mengikuti Zoom malam ini, mereka sudah mendapat kemenangan. Mereka tidak lagi menghakimi anak-anak yang sudah memberontak, tapi mereka tetap berjuang bersama Tuhan. Kami semua punya kuasa untuk mengubah mereka bersama kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati setiap pelayan-Mu malam ini, biarlah cerita mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak buat malam ini. Kami bersyukur buat kekuatan-Mu. Kau juga berkati Bu NN yang sudah kesaksian anak-anaknya Tuhan. Apa yang dia pergumulkan dengan anak-anaknya, suatu kali Tuhan, anak-anak ini akan bangkit. Anak-anak yang berontak sudah tidak lagi, tapi mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat malam.